Hai nakama, apa kabar? Selamat datang di channel Anime Haki. Pada video kali ini kami akan membahas spoiler lengkap One Piece chapter 1054 yang benar-benar dihadirkan dengan begitu menarik oleh Oda Sensei setelah hiatus 1 bulan. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas bersama-sama. Di awal chapter, kita akan diperlihatkan kejadian di wilayah ibu kota bunga. Kinemon dan para Akazaya lainnya telah merasakan ada seseorang tamu asing mendekati ke arah mereka. Kinemon dan para Akazaya lainnya langsung bergerak karena tidak ingin Luffy mengurus ini. Mereka ingin mengurus si penyusup tanpa bantuan Luffy. Nah, Green Bull berjalan menuju ke ibu kota bunga sambil memikirkan kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Kekuatan yang aneh dan susah dimengerti. Kinemon dan Akazaya lainnya telah berada di depan Green Bull. Lalu, Raizo mengatakan bahwa dia adalah musuh Luffy dari lautan dalam artian angkatan laut. Green Bull berkata sambil memulai memakai kekuatannya. Teman-teman, berapa banyak informasi dunia luar yang kalian ketahui? Perlu kalian ketahui, naga langit atau Tenri Yubito adalah dewa, negara kalian yang tidak mau tunduk kepada mereka. Si admiral ini langsung menghidupkan segala macam tumbuhan, dan lalu berkata lagi, aku adalah manusia hutan, aku adalah sumber kehidupan itu sendiri. Aku adalah alam dalam artian logia, dan jurus pertamanya bernama Kinniku Mori Mori atau hutan terlarang kebencian. Ia melanjutkan perkataannya bahwa ia akan memberikan Akazaya pelajaran hidup. Setiap orang bisa bertahan hidup dengan memandang rendah negara semacam kalian. Negara tanpa afiliansi, negara yang tidak mau tunduk pada Gorosei. Di sini, Green Bull berubah wujudnya semacam pohon raksasa untuk menyerang para Akazaya dengan cabang-cabang dan akarnya. Tiba-tiba, Yamato datang dan memukul kepala manusia tumbuhan ini sampai terjatuh. Si Green Bull yang tampak kaget dengan serangan itu langsung mempertanyakan siapa orang itu. Dan Yamato menjawab jika ia adalah anak Kaido. Wano Kuni sudah menderita selama 20 tahun dan Luffy membela negara ini. Kami tidak akan membiarkan kau lebih jauh lagi membuat kekacauan di sini. Momonosuke juga muncul dengan wujud naga dan mencoba menyemburkan bola api atau napas api, tapi sayangnya jurus ini gagal. Melihat wujud Green Bull membuat Momonosuke ketakutan dan mencoba bersembunyi di belakang Yamato. Lantas Yamato langsung meminta Momonosuke untuk pergi dari tempat itu. Di tepi pantai Wano, Akagami berpikir terakhir kali ada di sekitar Wano Kuni sewaktu Oden dan bajak laut Roger berpisah. Dia yakin Momonosuke dan Hiyori pasti sudah dewasa. Lucky Rock mengajak Akagami untuk langsung bertemu dengan Luffy karena ia sudah tidak sabar lagi. Begitu pula dengan rekan yang lainnya yang mengatakan bahwa saat ini Luffy benar-benar kuat. Akagami lalu melihat poster Luffy dan ada sedikit flashback yang mana sebuah kapal angkatan laut dikejar oleh Akagami dan krunya. Ben Beckman mengatakan di kapal itu ada CP9. Tapi Akagami tidak memperdulikan itu dan tetap memburu kapal angkatan laut. Wushu yang saat itu masih bagian dari CP9 berkata, apa yang mereka incar? Bajak laut itu memburu kita karena apa? Kita tidak membawa harta di kapal ini. Wushu menjaga peti kecil yang isinya buah iblis Gomu-Gomu alias buah iblis Nika. Flashback berlanjut dengan momen lainnya, Luffy di desa Husa. Momen dia menyelamatkan Luffy dari monster laut sampai dia kehilangan satu lengannya. Dia memegang lengannya yang dulu diterkam oleh monster laut. Dan beberapa kru yang tidak ikut Akagami saat momen terputusnya tangan Akagami di desa Fusa langsung terkejut dengan kejadian itu. Setelah flashback selesai, Akagami berkata, aku tahu, Luffy saat ini dapat nambah besar sebagai monkey monster yang tidak terkalahkan. Lucky Rock berkata, apa Anda masih ingat apa yang terjadi pada salah satu wilayah kita? Ulingap juga berkata, oh iya, pria bernama Bartolomeo itu kan? Sepertinya dia bawahan Luffy dan mengacau di wilayah kita. Dia memasang bendera topi jerami seenak jidat.
Akagami lantas menjawabnya, "Ya, kita akan urus masalah ini. Kalau tidak, akan merusak harga diri bajak laut kita." Kru Akagami lain berkata, "Jika kamu mengatakan hal itu, tapi kami masih berpikir kalau..." Perkataan itu langsung dipotong oleh Akagami. "Hey Beck, aku sudah berpikir bahwa kita harus masuk dalam pertempuran demi One Piece." Panel berpindah ke markas besar Angkatan Laut di Dunia Baru. Sebuah pertemuan sedang berlangsung. Seperti yang dikatakan oleh anggota Angkatan Laut yang belum dikenal identitasnya ini, kita melihat halaman utama surat kabar yang mengatakan Sabo membunuh Raja Nefeltari Cobra dari Kerajaan Alabasta. Kemudian pembicaraan anggota Marine tentang apa yang terjadi di tanah Meregoi saat Reverie sedang berlangsung. Ia memberitahu Akainu bahwa mereka tidak dapat membiarkan kaum revolusi terus melakukan hal-hal sesuka mereka. Akainu mengatakan kepadanya bahwa dia sudah tahu, tetapi mereka tidak memiliki cukup pasukan untuk itu semua. Pria bernama Sabo Kaisar Api itu sekarang menjadi pahlawan di seluruh dunia. Nefeltari Cobra adalah satu-satunya anggota dari 20 kerajaan yang mendirikan pemerintahan sendiri sejak 800 tahun yang lalu yang berpartisipasi dalam Reverie. Pembunuhan orang ini merupakan pencapaian penting bagi tentara revolusi. Beberapa jam sebelum pembunuhan, di wilayah pemukiman Tenryubito di Tanah Para Dewa, lambang bangsawan dunia, Kuku Naga Langit dihancurkan. Itu adalah deklarasi perang. Angkatan Laut yang dipimpin oleh Laksamana Green Bull dan juga Fujitora menghadiri panggilan para bangsawan. Pertempuran antara dua admiral melawan Sabo berlangsung begitu sengit. Kekuatan Sabo sulit dibendung oleh mereka berdua. Bahkan dua admiral ini tidak bisa menggunakan kekuatannya dengan leluasa hingga pada akhirnya pasukan revolusi mampu membebaskan Bartolomeo Kuma dan mereka semua lolos. Dan bagaimana dengan hilangnya Putri Vivi yang terjadi bersamaan dengan pembunuhan Raja Cobra? Kita melihat lagi headline surat kabar yang melaporkan kehilangan Vivi. Angkatan Laut yang menyampaikan informasi kepada Akainu itu, dia adalah seorang pria dengan rambut putih dan kacamata hitam. Dia adalah Kurouma atau Kuda Hitam, kepala layanan investigasi kriminal laut. Nama aslinya adalah Tensei. Lalu Akainu menanyakan tentang insiden percobaan pembunuhan Tenryubito Carlos. Kurouma menjelaskan mengenai Mosgard dan bagaimana dia membantu tersangka untuk melarikan diri. Ada pengadilan di Tanah Para Dewa di mana kesatria dewa campur tangan yang membuat segalanya lebih rumit. Berkat insiden itu, di Tanah Tenryubito, Sabo dianggap sebagai pahlawan dunia oleh banyak orang. Di akhir chapter, Akainu melihat laut dari kantornya. Akainu mengatakan, apapun yang terjadi, aku akan menghabisi mereka semua. Oke, itulah spoiler lengkap One Piece chapter 1054. Nantikan pembahasan lainnya pada video selanjutnya.